Selamat malam Tonight Lovers, jumpa kembali bersama saya Detektif Dinata yang akan memberikan informasi dari hasil penyelidikan saya tentang peraturan-peraturan unik dan aneh di dunia. Yang pertama, di tahun 2009, pemerintah Jepang meloloskan Metabo yang menetapkan batas maksimal lingkar pinggang bagi para pria dan wanita. Meski kenyataannya kebijakan itu tidak dianggap obesitas sebagai pelanggaran, kebijakan ini mengharuskan para warganya untuk memeriksakan lingkar pinggangnya sekali dalam 1 tahun. Jika seorang pria ataupun wanita yang telah berumur lebih dari 40 tahun memiliki lingkar pinggang yang melebihi 31 inch atau 35 inch, mereka disarankan untuk melakukan pengobatan medis. Dan ternyata peraturan ini pernah dikeluarkan di Jepang. Oke, berikutnya adalah di Yunani. Terdapat pelarangan games elektronik. Peraturan ini disahkan pada tanggal 3 September 2002. Meski awalnya hanya ditujukan bagi video game di warnet, sejak Desember 2003 peraturan ini direvisi menjadi berlaku untuk semua permainan elektronik. Alasannya, anggota parlemen menyimpulkan akan sulit membedakan antara permainan judi ilegal dengan permainan lain. Dan ada juga yang terakhir, yaitu sebelum negara Yugoslavia bubar, pemimpin terdahulu Yugoslavia terlihat sangat khawatir kalau orang-orang akan melupakan hari ulang tahunnya. Josip Tito membuat warganya mengikuti lomba estafet untuk memperingati ulang tahunnya. Rakyat Yugoslavia harus berlari dari kota ke kota hingga ke ibu kota negara dengan membawa pesan selamat ulang tahun di tongkat estafet mereka. Pada puncaknya ulang tahun Tito dirayakan bak malam puncak Olimpiade dengan biaya negara. Itulah beberapa peraturan yang berhasil diloloskan oleh beberapa negara yang cukup unik bahkan aneh. Kita kembali lagi pada Vincent dan Desta. Ya, terima kasih Detektif Dinata ya. Dan sekarang sebelum kita ngobrol sama Asifa, kita menelpon dulu. Tadi Mas Tantowi belum bisa dihubungi, sekarang sudah bisa katanya. Selamat malam Mas Tanto. Hai, selamat malam. Halo. Ini dia yang tunggu-tunggu. Apa kabar Mas Tantowi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dengan Desta dan Vincent, Mas. Hey, gimana kabar kita? Aduh. Mas Tantowi, kita lagi membahas sebuah tema soal bela negara. Banyak orang yang menganggapnya ini adalah wamil. Ini sebenarnya gimana sih Mas Tanto, bisa dijelasin nggak? Iya, jadi memang ada penjelasan yang kurang benar ya, yang beredar di masyarakat. Jadi bela negara itu bukan wajib militer, karena kita tidak mengenal yang namanya wajib militer. Oke. Nah, orang itu suka terbawa dengan perintah undang-undang pasal 25 itu bahwa bela negara itu merupakan hak dan kewajiban, gitu ya. Nah, padahal sesungguhnya itu undang-undang itu hanya memberikan saluran bagi setiap warga negara Indonesia yang ingin menggunakan keinginannya untuk melakukan bela negara. Nah, perintah undang-undang itu adalah seperti itu. Nah, jadi yang disebut dengan bela negara itu sendiri belum jelas, bahkan bagi kami di DPR sendiri, karena pemerintah sendiri belum memberikan penjelasan secara rinci yang disebut dengan bela negara itu seperti apa. Nah, sehingga rekaan publik itu sebagaimana yang beredar sekarang ini, ada yang menyebutnya sebagai wajib militer, ada yang menyebutnya sebagai pembelajaran yang masuk dalam kurikulum sekolah, ada yang menyebutnya sebagai latihan baris berbaris, latihan militer dan seterusnya. Jadi memang sesungguhnya itu pemerintah harus jelas dulu ini dalam melakukan pembahasan dengan DPR khususnya, kemudian disiapkan payung hukumnya, baru itu di-launch ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak terbelah seperti sekarang. Betul. Iya. Tapi katanya diundur atau bagaimana? Tanggal 22 ya Mas ya? Bagaimana? Diundur ke tanggal 22 katanya. Kita tidak tahu. Loh, masih belum tahu juga? Tidak tahu, karena itu kan ranah eksekutif.
Kita garis bawah itu adalah bahwa kegiatan bela negara itu harus dipayungi oleh satu undang-undang. Mengapa demikian? Karena undang-undang lah yang menerjemahkan secara rinci apa yang dimaksud oleh undang-undang dasar. Jadi rasanya tidak bisa kita melaksanakan satu program hanya berdasarkan perintah dari undang-undang dasar. Karena tidak dibahas secara rinci ya. Oleh karena itu dibutuhkan undang-undang khusus yang memberikan penjelasan secara deskriptif apa itu bela negara. Nah kemudian yang paling penting juga adalah program tersebut pasti berbiaya tinggi. Apalagi ketika berbicara angka 100 juta dalam 10 tahun. Tentu tidak sedikit. Artinya bahwa program itu harus ada dukungan dari APBN. Nah APBN itu hanya bisa dikeluarkan apabila program tersebut ada payung hukumnya. Ini yang menjadi pembahasan di DPR. Oke. Semoga kita bisa mengundang Mas Tantowi lebih lanjut ngobrol di sini, Iya, Mas, ya. Mas Tantowi. Terima kasih banget udah mau kita gangguin Mas Tanto ya. Oke. Ya, terima kasih. Thank you. Selamat beraktivitas. Selamat malam Mas Tanto. Yuk. Oke, tadi itu udah jelas ya, berarti ya. Bukan wajib militer. Bukan. Dan belum putus juga sebenarnya antara pemerintah eksekutif dan ininya belum ada kesinkronisasian juga. Oke, tapi kalau dari mata Asyifa tadi belum ngobrol sama Asyifa nih, gimana nih kalau menurut kamu bela negara? Bela negara versi wanita. Mungkin nggak ada bedanya kalau versi wanita sama laki-laki. Kalau memang sekarang memang masih terlalu dini sih kita ngomongin wajib militer atau memang bela negara. Cuman kalau misalnya wajib militer sendiri, rakyat Indonesia kan banyak banget. Dan kalau memang beda kalau misalnya kita ngomongin wamil di Korea Selatan atau di Singapura yang memang rakyatnya tidak sebanyak kita. Mungkin anggarannya juga tidak akan membengkak seperti nanti di kita Nanti gitu. jadikan anggaran APBD jadinya ladang korupsi lagi kali. Terus gitu malah ya. jadi kan mau bikin nanti akan mau dibangun asrama pasti kan perlu infrastruktur untuk segala macamnya mau nggak mau kan. Nanti tuh kalau masih simpang siur dan belum jelas bukan jadi bela negara, maksudnya malah jadi juga ya ladang nyari uang lagi nih. Kalau ngomongin versi bela negara di mata kamu, sebuah kata-kata bela negara yang terlintas atau bagi saya mungkin bagi saya selaku perempuan bela negara itu nggak harus hanya melihat siap perang nggak nih, siap diterjunkan nggak nih kalau misalnya negara dalam keadaan darurat atau genting gitu. Cuman bisa dilihat juga dari mentalnya gimana, berprestasi atau enggak. Terus rasa cinta ke negaranya itu seperti apa dia wujudkan gitu. Misal seperti saya mau kita lihat dari sisi mungkin dari pengetahuan atau sisi dari ilmu pengetahuan ya gitu. Banyak yang memang anak-anak Indonesia yang sangat-sangat berprestasi, bisa achieve pendidikan di luar negeri, tapi saat mau balik lagi ke Indonesia mention about scientist Enggak, saya mau mengabdikan diri saya aja di luar negeri karena saya lebih dihargai di situ. Rasa cintanya turun karena kenapa? Karena takut balik ke Indonesia. gue dihargain malah di negara orang bukan di negara sendiri. Nanti begitu. gimana dihargain Kalau ya? ada wajib militer lo mau ikut nggak? Misalnya Wamil. Ya kalau wamil wajib militer mau nggak mau ya Mau wajib. nggak mau harus ikut ya? Iya kan kalau wajib. gue sih Dia takut nggak ya. ngerti kata wajib dia. Kalau bela negara ya ditanya kalau bela negara. Wajib Jangan itu wajib militer. takut mas. Oh jangan, katanya jangan. Sudah jelek tambah jelek nanti. Oke. Ini kayaknya daripada terlalu serius banget. Oh, sok ganteng lo. Oke, baiklah kita masuk ke Tonight Challenge gimana? Ya. Biar tanpa tidak terlalu serius. Tambah ganteng, enggak? Nanti kita ngomongin begini, besok saya nyalonin diri lagi jadi kepala negara. Oke, Waduh. kita main di Tonight Challenge. What do you have? Ayo kita semua yuk. Thank you. Desta, silakan paling kanan. Dia paling kanan. Desta paling kanan. Abis itu Lili, setelah Desta Li, Asyifa dan Ferry. Ferry. Ngapain sih ini ribet banget? Kan saya yang itu asisten, Oke. saya kan asisten Bapak. Coba boleh tolong dipakai Baiklah. kacamatanya masing-masing. Aduh, oke. Oh ini nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Tuh. Ini oke. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ini Dipakai? higienis ya? Higienis. Higienis sangat ya? higienis. Sangat Tadi higienis. sudah saya Udah selidiki direndam juga. alkohol? Udah direndam, saya jirat-jirat itu udah. Ya, nggak higienis dong. Jadi masing-masing dari kalian akan Saya pakai ini rambut saya rusak. masing-masing dari kalian akan diberikan aksara, satu aksara, satu huruf oleh Hesti yang nantinya akan membentuk sebuah kata
yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang saya akan berikan. Jadi kalau misalkan kata tersebut tidak sesuai bisa dilempar ke temannya, ya. Silakan Hesti dibagikan dulu. Oke, saya bagikan terlebih dahulu. Nih, nanti langsung diini-inin aja ya. Ya. Kalau kira-kira dimulai dari Desta ke huruf pertama dari Desta ya. Pertama Bang. dari Seperti Desta. biasa. Oke, yang pertama. Makanan yang sudah berbau tidak enak disebut. Nah, silakan disusun waktunya 30 detik. Aku. Oke. Gue ini B. Aku B. Gue I. B. B. Di mana? Gue depan nih. Gue paling pertama nih. Gue I. Kasih gue I. B. Ini B. Oke, waktunya. 9, 8, Ya, jatuh lagi. 5, 4, Ih, di bawah satu. 3, 2, 1. Sudah, silakan duduk lagi. Apapun kata-kata. B-nya harus Sudah, stop. Oke, sudah. Apapun huruf yang Anda pegang sekarang, angkat ke atas kepala kalian. Belum boleh buka. Oke. B-nya harusnya Makanan yang sudah berbau tidak enak disebut sebai. Oke. Sebai. Coba dikoordinasi mungkin ya. ini Ya, A. dari depan ini atau dari depan ini? Dari depan ini. Dari ini Yang tuh mana? mana? Ini tuh Dari kiri. Desta. B, bukan Sebentar, yang ngambil B. Depannya Mas Ferry atau sana? Desta. Desta Desta dong. pertama B. Aku udah kasih B ya. Gue teriak B. Oh, sudah. Ah, males gue kalau begini caranya. Sudah, nanti saya acak lagi ya, oke. Oke. Gak apa-apa, padahal yang sama gak usah diacak. masa- ya. masih yang Iya. sama. Matanya mau Masih yang copot. sama. Masih. Ini mau copot. Apa sih matanya? Oke, Oh, ini pertanyaan yang tadi berikutnya. dong nih. Nih, yang Oke. kedua. Ya. Sebutan lain dari racun adalah atau yang biasa dikeluarkan oleh ular. Bisa. B. Ini B. Kasih gue A, kasih gue A. Ini Gue pegang S. Ini Siapa? Udah S. Gue pegang. 1, 2, 3 angkat. Bisa. Menang saya. Oke, ganti. Akan saya acak kembali. Ini seru nih, gue suka nih. Yuk. Silakan, Esti. Ini. Mana lagi? Lagi. Sombong ya. Nih. Sombong ya. No. Pak, jangan pegang-pegang, Pak. Ini aku pegang juga. No. Oh, bukan. Oh, ini Nih, Ini huruf apa ya? Kok diganti? ini. ini P nih kayaknya. nih. Oke. Oke Ini huruf ya. apa ya? Ini P. Ini apa? Ini apa? A gue. Kayaknya salah, Ti. Salah, Ti. Ini. Ini apa? Ini P. Nih, nah. Oke. Kita masing-masing ngomong dulu, lu pegang huruf apa? Ya gitu ya. Ya biar jelas ya. Desa pegang. Desa apa? A. Jangan lu janjian. Oh, nggak boleh ya. Oh, nggak boleh. Langsung. Hewan berkaki 4 penghasil susu. Namanya. Sapi. Akui. Sapi. Langsung. Keadaan siaga juga disebut. Siap. Kasih gue. Ini aduh sakit. Ada diganti ya. Oke. Nih. Sekarang, apa persamaan dari hening? Sepi. Kasih gue I. Kasih gue I. Ini pegang P. Ini mana I? Ya udah. Apa ini? Yang mana ini? Ya, mana? Ya, ini. Ya. Oke. Iya betul. Betul. Pak, Ganti saya lagi. nggak perlu teriak-teriak, Pak. Dari saya pegang S doang ya. Nih. Yuk. Ini. Oke. Apa nih? Udah. Aku Udah. apa? Nih. Sesuatu yang ditimbulkan dari api disebut. Ah, ya. Asap. Aku P. Asap. Pegang. Terakhir, Ti. Yang terakhir, Ti. Terakhir. Betul. Oke. Siap. Apa nih? Belum. Gak mau diambil. Yang terakhir. Ini apa? Tunggu dulu. Orang Inggris
menyebut kata yang artinya sabun adalah Sok. Oke. Oke, silakan dibuka kacamatanya. dibuka Boleh dibuka kacamatanya. sekali lagi. Luar biasa. Padahal mindahinnya sedikit, cuman Ya, berisnya aja berisnya. yang rame. Gua S. Ya, gua udah S. Sekali lagi terima kasih buat Asifali dan juga Ferry. Saling. Nah, setelah ini kita masih akan ngobrol lagi dengan tamu berikutnya tetap di Tonight Show.